Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Selamat pagi adik-adik, senang sekali pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah online. Walaupun kita tidak tetap masuk secara langsung, tetapi yakinlah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukan begitu Kak Devi? Ya benar sekali Kak. Nah kabar Kak Devi bagaimana nih? Tentu sangat luar biasa. Dan Kak Devi yakin adik-adik di rumah juga kabarnya sangat luar biasa. Ya kakak, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita semua ya dalam satu minggu ini ya kak. Benar. Ya, kalau gitu kita mari angkat pujian Selamat Pagi Tuhan dan mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ke-7. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa Kak Dede. Ya. Karena selain menciptakan matahari dan segala yang ada di bumi, Tuhan juga menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dengan tubuh kita, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan penuh sukacita. Ayo kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku.
Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk meminta Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dengan Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar di hari Minggu yang cerah ini? Adik-adik, hari ini Abang akan membawakan cerita sekolah minggu. Namun, Abang akan membuka dulu maskernya karena di sini juga tidak ada orang. Adik-adik, ada yang masih ingat dengan Abang nggak? Ya, setelah hampir 1,5 tahun kita tidak berjumpa dikarenakan Abang pindah tugas. Namun, hari ini Abang yang bersama-sama dengan adik-adik dan menceritakan tentang firman Tuhan. Nama Abang, Bang Evan. Semoga adik-adik masih ingat ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Jadi kalau adik-adik belum ada Alkitabnya, boleh diambil dulu. Videonya di pause, oke? Alkitabnya diambil. Bagi adik-adik yang sudah membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Di kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 31. Sudah dibuka Alkitabnya? Kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 31. Adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini Bapa, kami adik-adik sekolah minggu dan hamba-Mu akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah hati kami, pikiran kami tertuju hanya pada Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan menyambut kebenaran akan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami syukur doa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Dalam perikop, Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata
yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Adik-adik, tema ibadah minggu kita hari ini adalah menjadi imago Dei di masa kini. Lalu adik-adik di rumah tahu nggak apa sih itu imago Dei? Ayo, ada yang sudah tahu? Adik-adik, sebelum nanti abang akan menceritakan tentang apa ini imago Dei, adik-adik pasti pernah mendengarkan kisah penciptaan. Penciptaan awal langit dan bumi diciptakan dengan segala isinya. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Adik-adik pasti pernah membacakan liturgi penciptaan ya, waktu Natal ya. Jadi abang akan mengulang kembali apa sih yang Tuhan ciptakan? Adik-adik, pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah memisahkan antara gelap dan terang. Itulah hari pertama. Lalu Tuhan menciptakan apa ya hari kedua ya? Tuhan menciptakan cakrawala. Dan di hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan serta tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Yang ada di langit. Ada bulan, bintang, matahari. Namanya apa? Benda-benda penerang. Itu adalah ciptaan Tuhan di hari keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang. Tuhan menciptakan binatang. Di hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia yang pertama diciptakan Tuhan ialah Adam dan Hawa. Hal ini jelas adik-adik tertulis dalam kitab Kejadian 1 pasal 27. Dengan firman-Nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Itu adalah proses penciptaan yang Tuhan lakukan adik-adik. Lalu adik-adik ada yang tahu nggak kenapa sih manusia itu diciptakan di hari terakhir? Ada yang tahu nggak? Ya, manusia diciptakan pada hari yang terakhir karena Tuhan ingin memberikan mereka tugas istimewa adik-adik. Tugas istimewa apa? Coba adik-adik baca di kitab Kejadian 1 ayat 26. Ayo coba dibaca. Oke. Di sana Tuhan menuliskan dan berfirman bahwa supaya mereka berkuasa. Jadi manusia diberikan Tuhan hak istimewa, tugas istimewa untuk menguasai dan menaklukkan isi bumi dan langit yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu ada yang tahu nggak Tuhan di hari ke-7 menciptakan apa? Apakah Tuhan masih menciptakan di hari ke-7? Tidak adik-adik. Di hari ke-7 Tuhan berhentilah Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dia beristirahat. Dan mengudus sucikan hari tersebut. Tuhan berhenti menciptakan langit dan bumi dan mengudus sucikan hari ke-7. Lalu adik-adik sesuai dengan tema kita minggu ini. Apa sih yang dimaksud dengan imago Dei? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya.
Imago Dei itu diambil dari bahasa Latin adik-adik, yang artinya serupa atau segambar dengan Allah. Bahwa manusia itu menunjuk kepada Allah yang artinya dapat berpikir, dapat menentukan sikap, dan berkuasa serta bertanggung jawab. Itu adalah manusia, beda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Karena manusia yang diciptakan Allah merupakan maha karya Tuhan, sehingga akhirnya diciptakan terakhir. Puncak dari karya Tuhan ialah manusia. Siapa sih manusia itu adik-adik? Manusia itu adalah Bang Evan, adik-adik semua yang ada di rumah, atau mama papa, kakek nenek, tante dan om, tulang nan tulang, amang boru nan boru, dan semuanya. Itu adalah manusia-manusia yang dianak cucukan oleh Adam dan Hawa. Adik-adik, tugas istimewa yang diberikan oleh Tuhan tadi kepada kita itu adalah untuk berkuasa dan menaklukkan semua apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan telah menciptakan di hari pertama hingga hari kelima, baiknya kita adalah merawat dan menjaga seluruh apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Namun adik-adik, coba adik-adik bayangkan bahwa saat ini cukup banyak orang yang melalaikan tugas dan tanggung jawab dari tugas istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Coba adik-adik lihat, begitu banyak kejadian-kejadian alam yang akhirnya membuat semuanya jadi kacau. Tanah longsor, banjir bandang, ataupun banjir yang kita alami di Samarinda adik-adik. Ini merupakan kondisi di mana kita tidak mampu menjaga alam ataupun yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa sih hal itu bisa terjadi adik-adik? Ya, karena manusia itu melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kita membuang sampah sembarangan, pembukaan lahan sehingga akhirnya hutan-hutan ditebang semuanya, resapan air nggak ada gitu ya adik-adik ya. Lalu terjadi juga ketidakadilan di antara manusia. Jadi adik-adik, hal itu sudah cukup banyak terjadi. Atau bahkan kalau adik-adik sendiri buang sampah sembarangan mungkin, atau pilih-pilih teman, hal itu adalah kondisi yang tidak baik. Stop! Nah, oke. Nah, adik-adik perlu diingat bahwa kita harus menjadi imago Dei masa kini. Imago Dei masa kini ialah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Adik-adik ingat bahwa kita ini diciptakan menjadi imago Dei dengan memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Adik-adik, tugas istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu membuat kita tidak boleh sewenang-wenang. Artinya kita tidak boleh sesuka hati. Jadi tugas istimewa itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Adik-adik, semua kita ini adalah imago Dei. Adik-adik yang di rumah, Bang Evan, kakak-kakak sekolah minggu, mama papa, itu adalah imago Dei. Lalu apa sih buktinya bahwa kita ini merupakan imago Dei ataupun sosok serupa dengan segambar dengan Allah? Pertama, kita masih dapat menikmati seluruh hasil ciptaan Tuhan. Melihat pemandangan-pemandangan yang indah, menghirup udara yang segar, pagi-pagi buka pintu, buka jendela, ada bunga yang bermekaran, udara yang segar adik-adik. Dan kita juga lebih dari itu masih mampu berhubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan adik-adik. Ya, bersekutu berarti kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa setiap hari, dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Serta kita harus mampu dan menjaga alam semesta. Adik-adik, sebagai imago Dei masa kini, kita harus mampu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
Contohnya dengan apa? Dengan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan tidak kotor. Hal yang kecil yang bisa adik-adik lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tong sampahnya. Memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Ya, adik-adik pasti sudah belajar di sekolah kan? Lalu dengan menjaga sumber daya energi. Adik-adik cukup banyak dan cukup sering bahwa ketika kita di kamar, kita keluar kamar, lampu di kamar masih hidup dan tidak ada yang menggunakan sehingga akhirnya boros energi adik-adik. Alangkah baiknya kita matikan ketika tidak dipergunakan. Ataupun bahkan ketika ada kipas lagi hidup dia swing kanan, swing kiri, ya kan adik-adik ya. Tapi nggak ada yang dikipasin, otomatis lebih baik dimatikan. Nah, lalu dengan cara apa lagi nih Bang Evan kita bisa menjadi imago Dei masa kini? Ya, dengan rajin menolong orang tua pastinya. Oke, sebagai sosok yang serupa dengan segambar dengan Tuhan, otomatis kita harus menurut perintah orang tua. Kedua, harus mampu mengerjakan PR dengan baik dan mandiri adik-adik. Karena itu tugas adik-adik selama masa sekolah. Itu wajib belajar. Ketiga, jangan pilih-pilih teman. Aku gak mau temenan dengan kamu, aku juga gak mau. Ya, gak boleh adik-adik. Jadi harus berteman dengan semuanya. Dan khususnya adik-adik di masa pandemi ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker ketika keluar dari rumah, ataupun kita juga dengan mencuci tangan, serta juga menjaga jarak. Jadi kalau bisa kemana-mana membawa hand sanitizer. Serta kita berharap adik-adik bahwa pandemi ini segera berakhir. Agar adik-adik rindukan ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan keluarga, ataupun bahkan teman-teman di sekolah. Mari sama-sama kita doakan agar pandemi ini lekas berakhir. Dan semoganya kembali seperti sedia kala. Adik-adik, abang juga berharap agar adik-adik di rumah mampu sebagai imago Dei. Ataupun Bang Evan juga berharap agar kita dapat menjadi seorang sosok ataupun jadi orang yang serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Dengan mencerminkan setiap tingkah laku kita, sikap kita, dan perkataan kita. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, mari sama-sama kita menjadi sosok yang serupa dan segambar dengan Tuhan dengan mencerminkan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, adik-adik apakah ada yang ingin ditanya dari penyampaian firman yang Abang Evan sampaikan? Jikalau adik-adik masih memiliki pertanyaan dan masih ada kebingungan, nanti boleh hubungi Bang Evan atau hubungi kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain untuk nanti kita boleh cerita-cerita lagi. Ya, demikian yang dapat Abang Evan boleh sampaikan untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik boleh mengerti dan memahami akan penyampaian firman yang boleh Abang Evan sampaikan. Dan semoga adik-adik tetap sehat semuanya. Dan menjadi sosok imago Dei yang menggambarkan seturut dan segambar dan serupa dengan Tuhan. Adik-adik, kita akhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu dan seluruh umat-Mu Bapa boleh menjadi imago Dei masa kini. Orang yang terus menggambarkan dan serupa dengan Allah, baik secara sikap, tingkah laku, dan perkataan Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang selalu memancarkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sebagai manusia ciptaan Allah patut bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyikan Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan.
sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sisi kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasihkanlah Nialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Mari kita sama-sama tetap menjadi imagodai, segambar dan serupa dengan Allah, dengan terus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan perlu takut, Tuhan yang akan memampukan adik-adik untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa, baca firman Tuhan. Dan tetaplah rajin belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Adik-adik, kita mau membuat kotak Imagode. Imagode itu adalah rupa atau gambar Allah. Nah, kita adalah Imagode karena kita diciptakan serupa atau segambar dengan Allah. Nah, ini adalah peralatan yang harus adik-adik siapkan. Ada penggaris, pulpen atau pensil, lem, spidol berwarna, gunting, dan juga kertas. Nah, bagaimana ya membuat kotak Imagode? Mari kita simak sama-sama ya. Pertama-tama, buatlah pola berbentuk kubus dengan menggunakan pensil dan penggaris. Panjangnya masing-masing 10 atau 6 cm. Seperti ini ya, Kakak Devi sudah buat polanya. Nah, jangan lupa buatlah garis pinggir seperti ini. Untuk nanti kita lem.
Adik-adik bisa lihat pola yang sudah Kakak Devi buat ya. Kemudian guntinglah pola tersebut menggunakan gunting ya. Adik-adik balita bisa minta bantuan mama, papa, atau abang untuk menggunting ya. Jangan lupa hati-hati supaya tangannya tidak terluka. Nah, setelah kita gunting, nanti akan jadi pola seperti ini. Nah, polanya sudah jadi. Selanjutnya mau kita apain ya? Nah, kita mau membuat tulisan atau menghias pola ini. Nah, Kakak Devi sudah punya gambar yang Kakak Devi print dari internet. Nah, gambar itu menceritakan bagaimana kita menjadi seorang imagode sejati. Nanti gambarnya adik-adik boleh tempel di dalam kotak yang sudah kita gunting tadi ya. Kalau adik-adik nggak punya gambar seperti ini, adik-adik boleh kok menggambarnya sendiri. Atau adik-adik juga bisa menghias dan menuliskan di kotak atau di pola ini menggunakan spidol berwarna. Nah, adik-adik boleh tuliskan apa yang harus kita lakukan sebagai imagode sejati. Misalnya, rajin beribadah atau doa, menjaga lingkungan, membantu orang tua, mengasihi sesama, rajin belajar, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita tuliskan sebagai imagode sejati. Nah, setelah itu mari kita merangkai kotak imagodenya. Nah, ambillah lem dan oleskan lem pada sisi yang tadi ya, seperti ini. Nah, kalau Kakak Devi menggunakan lem double tip, tapi kalau pakai lem kertas juga boleh kok. Nah, mari kita rangkai sama-sama ya. Pertama-tama adik-adik balikan dulu polanya seperti ini. Lalu kita buka double tipnya atau oleskan lem kertas juga nggak apa-apa. Adik-adik bisa membuatnya lebih rapi ya di rumah. Nah, ini dia. Jangan lupa tuliskan kalimat "Saya adalah imagode sejati". Nah, kotak imagode ini bisa kita gunakan sebagai pengingat untuk diri kita sendiri supaya rajin beribadah, membantu orang tua, mengasihi sesama, dan rajinlah belajar. Nah, kita juga bisa menggunakan kotak imagode ini sebagai hadiah buat abang, adik, atau orang tua supaya kita bisa menjadi imagode yang Tuhan sayangi. Nah, demikian aktivitas hari ini. Buatlah kotak imagode sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing ya. Nah, jangan lupa hasil dari kotak imagode adik-adik boleh adik-adik kirimkan ke WhatsApp guru sekolah minggu ya, supaya minggu depan bisa diupload di YouTube kita sama-sama. Oke, sekian aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.